Semua Allah jadikan mampu untuk bertasbih, sekaligus mampu untuk beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah, bukan untuk diri mereka, tapi untuk para pelajar ilmu agama. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wan nabiyil mujtaba Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الجزاء أما بعد اللهم صيبا نافعا اللهم حوالينا ولا علينا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ثم أما بعد hadirin jamaah salat subuh yang semoga selalu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, seiring diturunkannya hujan, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan limpahan kasih sayangnya kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi kita dalam kebaikan di jalan ketaatan kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita taufik dalam meniti jalan kebenaran hingga akhirnya kita menjumpainya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Pembahasan singkat kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini adalah tentang warisan. Namun bukan warisan sebagaimana yang sering dibincangkan oleh banyak orang. Kalau sudah disebutkan warisan, biasanya tersirat dalam benak pikirannya adalah materi, baik harta benda, peninggalan seseorang yang telah dijemput oleh ajalnya. Tapi warisan yang hendak kita kaji bersama kali ini adalah warisan yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Abi Dawud nomor 3641. Saya cukup yakin bahwa hadis ini bukan asing di pendengaran dan wawasan kita. Tapi alangkah baiknya kita bisa mengingat bersama hadis yang sekaligus menyebutkan tentang warisan ini. Beliau Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan min turuqil jannah." Kata beliau, siapa saja orangnya yang meniti sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu agama, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya salah satu di antara jalan-jalan surga.
Saya coba baca dulu seluruh dari bagian hadis ini, kemudian kita akan kembali lagi memahaminya insyaallah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridhan li talibil ilmi. Sungguh para malaikat akan menurunkan sayap-sayap mereka sebagai bentuk ridha kepada setiap penuntut ilmu agama. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma. Sesungguhnya siapa saja yang ada di langit dan juga ada di bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di air, semua memohonkan ampun kepada Allah bagi seorang talibul ilmi. Masya Allah. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi selain manusia, bahkan ikan-ikan di air, mereka memohonkan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagi seorang talibul ilmi. Wa inna fadlal alimi ala al-abid kafadlil qamari ala sairil kawakib. Sungguh keutamaan seorang yang berilmu di atas seorang ahli ibadah seperti keutamaan bulan di hadapan bintang-bintang. Bintang tidak bersinar ketika ada bulan. Seperti itulah keutamaan seorang ahli ilmu dibandingkan seorang ahli ibadah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini erat kaitannya dengan kajian singkat kita, wa innal ulama'a warathatul anbiya. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama innama warrathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya para ahli ilmu adalah para pewaris Nabi. Siapapun dia. Para ahli ilmu adalah para ahli warisnya Nabi. Para nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidak meninggalkan warisan berupa dinar, emas, ataupun dirham perak, tidak. Yang mereka para nabi wariskan adalah ilmu. Maka barang siapa mendapatkan ilmu, dia meraih ilmu, maka berarti dia meraih warisan yang banyak. Masya Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Banyak orang di zaman seperti sekarang ini berpikir tentang kesejahteraan yang bersifat materi. Berlomba untuk mencari kekayaan, harta, kemudian dia bangun rumah, kemudian dia beli kendaraan yang mewah. Dia berikan kepada istrinya perhiasan, harta yang berlimpah. Bahkan tidak jarang sebagian orang tua berpikir, apa warisan yang akan aku tinggalkan untuk anak-anakku? Sebidang tanah, rumah, ruko, saham perusahaan, dan lain sebagainya. Alangkah baiknya seorang hamba yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia berpikir bahwa sebaik-baik warisan adalah warisan kenabian, yaitu ilmu agama. Demi Allah, andai seseorang tidak meninggalkan warisan berupa kekayaan, tapi dia wariskan ilmu minimal untuk istri dan anak-anaknya, demi Allah itu sangat jauh dari cukup. Karena dengan ilmu itulah terbimbing langkah seorang hamba untuk bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana tauhid, mana syirik, mana yang sunnah, mana yang bukan sunnah, mana yang akan mengantarkannya masuk ke dalam surga dan mana yang akan menyeretnya ke lubang neraka dengan ilmu. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap pagi hari
tidak meninggalkan doa selepas salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. 3 yang diminta. Dan para ulama menjelaskan 3 hal ini adalah yang paling pokok diperlukan oleh seorang hamba di kehidupan dunia. Ilmu, rizki, dan amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menarik perhatian kita kalau seandainya kita bertanya-tanya atau ditanya. Dari 3 yang diperlukan sebagai keperluan pokok seorang hamba di kehidupan dunia ini, ilmu, rizki, amal. Mengapa yang pertama kali disebutkan dalam doa itu justru ilmu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, rizki yang baik, yang halal, yang diridhai oleh Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Para ulama menjelaskan disebutkannya ilmu di urutan pertama dalam 3 keperluan pokok seorang hamba di kehidupan dunia ini karena ilmulah yang mendasari kebaikan dalam rizki dan diterimanya amal. Seseorang keluar dari rumahnya bertekad untuk mencari nafkah buat istri dan anaknya. Saya mau cari nafkah yang baik, yang halal. Bagaimana bisa dia mendapatkan yang baik dan halal kalau dia tidak berilmu agama? Bahkan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, siapa yang tidak berilmu tentang agama ini jangan dia masuk pasar. Karena dia akan mencampur adukkan antara yang halal dengan yang haram. Yang tidak punya fikih jual beli, yang tidak mengerti batasan halal dan haram jangan masuk pasar. Kenapa? Karena dia bisa mencampur adukkan antara yang Allah cintai dan yang Allah ridhai. Sementara dia tidak berilmu dan tidak bisa membedakan keduanya. Subhanallah. Begitu pula amal. Dia ingin setiap ucapannya, amalan kalbu dan anggota badannya diterima di sisi Allah sebagai amal salih. Bagaimana mungkin itu dia raih kalau dia tidak memiliki panduan ilmu? Dia salat hanya sekedar dengan niat baik. Saya kuat, kenapa saya cuma salat 2 rakaat di salat subuh ini? Saya ingin salat 10 rakaat. Tidak akan menjadikannya baik. Orang-orang tawaf dalam umrahnya 7 kali putaran. Saya kuat, saya sehat, saya punya semangat. Saya ingin tawafnya 21 kali putaran. Tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak sesuai dengan tuntunan ilmu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Rasulullah SAW menjelaskan bahwa barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu. Hadirin sekalian, mungkin sebelum subuh sudah bangun dari tidurnya menuju masjid ini agar kita berkumpul bersama. Wallahi seandainya yang kita pelajari di majlis ilmu ini hanya 1 ayat saja atau hanya 1 hadits saja. Inilah majlis ilmu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi rawdatin min riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati salah satu taman di antara taman-taman surga, maka nikmatilah keberadaan kalian di taman itu. Kemudian di akhir dari riwayat disebutkan halaqatu dzikri. Taman surga itu adalah halaqah, kumpulan orang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik zikir setelah Al-Qur'an adalah ilmu agama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka hadis ini dengan menyatakan siapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu agama, meskipun mungkin ilmu itu sudah pernah didengar sebelumnya, atau seandainya ilmu yang dipelajari itu yang dia pahami sebagian kecilnya saja. Dari 10 poin dalam penjelasan itu hanya 1 poin yang dia pahami.
tapi dia keluar dari rumahnya, dia langkahkan kakinya untuk mendapatkan tuntunan ilmu agama, Nabi menyatakan Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Subhanallah. Maka jangan remehkan ilmu agama. Dan para ulama menjelaskan setelah mereka istiqra, membaca, mengkaji ayat, hadis, kata mereka tidak didapatkan ada satu hadis pun atau satu ayat pun menyebutkan tentang kemudahan masuk ke dalam surga kecuali ini. Yang menyebutkan bahwa amalan A memasukkan seorang hamba ke dalam surga banyak. Barang siapa melakukan ini masuk surga, barang siapa melakukan itu masuk surga, barang siapa ini masuk surga, barang siapa itu masuk surga, banyak. Tapi disebutkan secara spesifik mudah masuk ke dalam surga hanya jalan menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama. Hari Sabtu, hari Ahad, weekend, di mana-mana. Tidak di benua saja, tetapi juga di Jawa, di Sumatera, di mana saja. Kebanyakan orang fokus pada weekend itu adalah untuk kebersamaan, bersantai, bercengkrama bersama istri, anak-anak. Itu bukan salah. Itu mubah saja, tidak masalah. Tapi betapa bahagianya seseorang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala selain untuk bersama istri dan anak-anaknya menjalin keharmonisan, ternyata perjalanan mereka weekend Sabtu dan Ahad itu adalah untuk duduk di majelis ilmu. Ya salam. Kebersamaan dia dapatkan, pahala dia dapatkan, warisan terbaik para nabi ia raih. Iya. Dan sudah saatnya selalu diingatkan hal ini kepada kita semua. Kita semua punya keluarga. Kita semua punya istri dan anak-anak. Andai bukan kita yang menggambarkan kepada mereka, kita kepala keluarga, kita pimpinan rumah tangga. Andai bukan kita yang menggambarkan kepada mereka bahwa perjalanan indah, kebersamaan yang sekaligus bernilai pahala adalah ke majelis ilmu, terus siapa lagi yang akan mengajarkan mereka akan hal itu? Bahkan Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Man ghada ilal masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimah kutiba lahu ka ajril haji tammat hajjatuh. Subhanallah. Siapa yang melangkahkan kakinya menuju masjid bukan untuk salat, tidak diinginkan dari langkah kakinya menuju masjid itu kecuali untuk belajar atau mengajarkan kebaikan, maka tercatat baginya seperti pahala haji sempurna. Naik haji butuh biaya besar. Kalau mau biaya reguler, maka puluhan tahun. Kalau mau cepat, berarti biayanya harus mahal. Inilah realita di hadapan kita. Bukan hanya di Indonesia, di mana tempat begitu juga sama. Ternyata ada pahala haji yang sempurna kualitasnya. Bisa diraih oleh seorang hamba dengan cara dia melangkahkan kaki menuju masjid hanya untuk belajar atau mengajarkan kebaikan. Subhanallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa jalan yang memudahkan kita masuk ke dalam surga adalah jalan belajar ilmu agama. Dan pada penjelasannya para ulama mengatakan, apa yang dimaksud mudah perjalanan menuju surga? Apa maksudnya? Salah satu di antara dua. Yang pertama adalah dengan ilmu agama, seseorang itu lebih mudah untuk beramal dan amal itu akan mengantarkannya ke surga. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, makna yang hakiki, memudahkan jalan menuju surga, betul-betul nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan jalan seorang hamba menuju surga karena dahulu dia di dunia selalu menempuh jalan belajar ilmu agama. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam
menjelaskan bahwa para malaikat, makhluk Allah Subhanahu wa taala, dengan alam yang berbeda. Bahkan unsur penciptaan mereka dengan kita juga berbeda. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita asal muasalnya dari tanah. Kemudian turun temurun, beranak pinak banyak dengan pertemuan air. Sementara malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari unsur cahaya. Banyak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat malaikat. Salah satu di antaranya adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka adalah makhluk yang tidak bermaksiat terhadap apapun perintah Allah kepada mereka. Mereka selalu kerjakan apa yang Allah titahkan untuk mereka. Akibatnya, jadilah mereka makhluk yang tidak bersalah. Makhluk yang tidak keliru itu malaikat. Allah ciptakan mereka dalam keadaan demikian. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Tasbih mereka para malaikat kepada Allah siang dan malam tidak futur. Tidak surut semangat mereka dalam bertasbih kepada Allah. Kita tasbih kadang-kadang. Tasbih kita kadang-kadang. Bahkan mungkin tasbih kita hanya selepas salat saja. Tasbih malaikat Allah nyatakan siang dan malam tidak pernah futur. Tidak pernah surut semangat mereka. Maka dengan kondisi mereka itu tidak melakukan kekeliruan, bertasbih kepada Allah siang dan malam, jadilah para malaikat itu makhluk yang kalau berdoa Allah kabulkan. Malaikat itu Allah jadikan makhluk yang kalau berdoa Allah pasti akan kabulkan. Dan ternyata para malaikat itu menurunkan sayap-sayap mereka. Mereka punya sayap. Malaikat tidak sama seperti manusia. Jangan bayangkan malaikat itu laki-laki atau perempuan, cantik atau tampan, tidak. Bukan seperti manusia. Malaikat itu diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang berbeda, dari unsur yang berbeda, dengan karakteristik dimensi yang berbeda. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di awal surat Fatir, Fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikata rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha'. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menjadikan para malaikat itu utusan-utusan Allah, memiliki sayap. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, dan Allah menambahkan bagi yang Allah kehendaki dari karunia-Nya. Malaikat Jibril alaihi salam punya 600 sayap. Yang kata Nabi SAW, bila sayap itu dibentangkan, saddal ufuk, akan menutup ufuk. Kalau sayap itu dibentangkan, akan menutup ufuk. Malaikat yang seperti ini, mereka tidak membentangkan sayap mereka, tapi menurunkannya. Tanda ridho para malaikat kepada para tullabul ilmi. Tanda ridho para malaikat kepada tullabul ilmi, para pelajar ilmu agama. Semoga kita semua ini adalah para penuntut ilmu agama. Sekalipun hanya di majelis ini. Tapi tidak berhenti di sini. Terus. Jadi para malaikat saja, bahasa kita itu angkat topi. Hormat, ridho, senang. Mendoakan kebaikan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitanu fil ma. Subhanallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk yang ada di langit itu para malaikat.
makhluk yang ada di bumi kecuali manusia. Siapa Ustadz? Semua makhluk Allah selain manusia yang ada di atas bumi ini. Bahkan sebagian ulama menyatakan termasuk manusia, Allah akan gerakkan mereka memohonkan ampun kepada Allah untuk seorang pelajar ilmu agama, ahli ilmu agama, didoakan, dimohonkan ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa jumlahnya? Para malaikat di langit sana jumlahnya berapa? Jumlahnya banyak sekali. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan setiap hari masuk sejumlah malaikat ke dalam Al-Baitul Ma'mur di langit sana. Al-Baitul Ma'mur itu seperti Ka'bah kalau di dunia ini, di bumi ini ada Ka'bah. Ada semisal itu di langit, disebut Al-Baitul Ma'mur. Setiap hari para malaikat itu masuk ke dalam Al-Baitul Ma'mur untuk sujud, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Uniknya, kalau mereka sudah keluar, mereka tidak akan pernah masuk kembali. Berarti setiap hari ada malaikat dengan jumlah yang lain, malaikat-malaikat baru, karena mereka tidak masuk ke Baitul Ma'mur 2 kali. Hanya sekali saja. Idza kharaju, kalau mereka keluar, mereka tidak akan masuk kembali. Berapa jumlahnya? Banyak sekali. Ternyata mereka seluruh malaikat itu, semua makhluk Allah di bumi, ikan di air. Insya Allah, berapa ikan di air? Yang di laut, yang di rawa, yang di sungai, yang di kolam, yang di akuarium perumahan. Berapa jumlahnya? Tidak terhingga. Semua Allah jadikan mampu untuk bertasbih, sekaligus mampu untuk beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah, bukan untuk diri mereka, tapi untuk para pelajar ilmu agama. Subhanallah. Betapa kemuliaan Allah dilimpahkan kepada mereka yang belajar ilmu agama. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, sesungguhnya para nabi tidak meninggal dunia mewariskan harta benda, tidak. Dan kita semua sering mendengar dari para ustadz, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dalam keadaan baju besi perangnya digadai untuk mendapatkan beberapa karung gandum untuk keluarga beliau. Meninggal dunia, baju besi perang yang beliau gadaikan tersebut belum sempat beliau tebus kembali. Subhanallah. Para ulama adalah para pewaris Nabi. Para ahli ilmu adalah para pewaris Nabi. Karena para nabi sesungguhnya mereka meninggal dunia tidak mewariskan harta benda, tapi mereka mewariskan ilmu. Bukan emas, bukan perak, bukan tumpukan harta benda, tapi ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu agama, belajar ilmu agama, tidak kenal lelah, tidak putus, terus menerus. Seorang ustadz sekalipun, saya dan seluruh ustadz, tidak boleh berhenti untuk belajar ilmu agama. Wa fauqa kulli dhi ilmin alim. Di atas setiap yang berilmu ada lagi yang lebih berilmu. Terus begitu. Maka belajar ilmu agama, bahkan Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala menyatakan, minal mihbarati ilal maqbarah. Dari memulai ilmu itu dari botol tinta, tempat tinta itu, dari mulai mengenal tempat tinta sampai ke liang lahat. Terus. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis
diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada seorang sahabat bernama Nafi' bin Abdul Harith. Siapa? Nafi' bin Abdul Harith. Seorang sahabat. Di zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar menunjuk Nafi' sebagai gubernur di Mekah. Rasulullah SAW wafat, digantikan oleh Abu Bakar, lebih kurang 2 tahun 3 bulan. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu meninggal dunia, digantikan oleh Umar. Di zaman pemerintahan Umar, Umar tunjuk seorang sahabat, para sahabat yang tersisa waktu itu dijadikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai pemuka-pemuka kebaikan. Di antaranya Umar menunjuk Nafi' bin Abdul Harith untuk menjadi gubernur di kota Mekah. Belum kota Mekah seperti sekarang tentunya. Dulu dikenalnya dengan Ahlul Wadi, orang-orang yang tinggal di lembah, karena Mekah memang pada dasarnya adalah lembah. Suatu ketika Nafi' bin Abdul Harith punya keperluan di luar Mekah, yaitu di daerah Usfan. Yang kebetulan juga dulu belum ada WhatsApp, belum ada Telegram, Instagram dan lain-lain, belum ada media komunikasi secanggih secepat kita zaman ini. Kebetulan Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, presidennya waktu itu, Amirul Mukminin, juga punya kepentingan di Usfan. Ketemulah keduanya di sana. Umar bertanya, wahai Nafi' bin Abdul Harith, selama kau di Usfan ini, lalu kepada siapa kau titipkan kepemimpinan kota Mekah? Kepada siapa kau titipkan? Nafi' santai saja. Beliau berkata, kepada seseorang bernama Ibnu Abza. Dalam jalur riwayat yang lain disebutkan Ibnu Ubza. Ibnu Abza atau Ibnu Ubza, wallahu a'lam. Umar bin Khattab kebetulan belum tahu tentang siapa itu Ibnu Abza. Waman Ibnu Abza, siapa itu Ibnu Abza? Saya baru pertama kali dengar. Maka kata Nafi', dia mantan budak. Mantan budak, artinya seseorang yang pernah menjadi budak. Budak itu manusia seperti kita, tapi bahkan dia tidak memiliki kemerdekaan dirinya. Dia adalah budak bagi tuannya. Harta benda milik tuannya, harta tapi bentuknya manusia. Tuannya berhak untuk memperjualbelikan dirinya. Itu budak. Dia akan bisa memiliki kemerdekaan bila dimerdekakan oleh tuannya. Makanya dulu disebut budak belian, bisa diperjualbelikan. Hamba sahaya, budak. Ibnu Abza ini mantan budak, artinya sudah dimerdekakan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nafi', kenapa kau pilihnya Ibnu Abza? Kemudian para ulama menjelaskan, keheranan Umar ini bukan karena Ibnu Abza itu mantan budak, berarti bentuknya seperti apa dan lain sebagainya. Beliau mengkhawatirkan kalau mantan budak, apa kepemimpinannya itu tidak diremehkan oleh penghuni Mekah atau penduduk Mekah. Itu yang dikhawatirkan oleh Umar, kata para ulama. Bukan khawatir sekedar karena fisiknya, kalau budak itu biasanya yang kurang rupawan mungkin ya. Tapi yang dikhawatirkan oleh Umar adalah apakah seorang mantan budak itu nanti akan didengar kepemimpinannya. Artinya berkaitan dengan stabilitas keamanan di sana. Maka kata Nafi' bin Abdul Harith, ya ibn al-Khattab, innahu hafizun li kitabillah alimun bil faraid. Tenang Umar, Ibnu Abza itu hafizun li kitabillah, hafiz Al-Quran. Dan di zaman para sahabat, kalau disebut hafizun li kitabillah, bukan cuma hafal 30 juz, bukan cuma hafal, tapi dia itu memiliki kelebihan Al-Quran dibandingkan yang lain. Seperti dahulu ketika disebutkan Qari'u Rasulillah,
Qari'nya, pembaca Al-Qur'annya Rasulullah itu bukan sekedar dia itu suaranya enak. Bukan sekedar hafal Al-Qur'an. Tapi mereka itu, kata Ibnu Abbas, digambarkan para sahabat itu, kalau belajar Al-Quran, belajar 10 ayat, kemudian mereka tidak berpindah kepada ayat berikutnya, kecuali mereka telah menguasai, menghafal, memahami, mengamalkan 10 ayat ini baru pindah ke ayat berikutnya. Kita dari SD dulu hafalnya At-Takatsur sampai An-Nas dibaca di bulan Ramadan. Jalan kaki di situ terus. 20 tahun usia kita ya segitu, 30 tahun usia kita ya segitu hafalan kita, 40 tahun segitu, 50 tahun juga segitu, jalan di tempat. Malu kita rasanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga kita mestinya malu sama anak-anak kita. Banyak orang tua sekarang banggakan anaknya, "Oh, Insya Allah anak saya Ustaz, hafal. Baru kelas 1 juz 30 sudah beres Ustaz." Juz 30, bukan 30 juz ya. Juz 30 sudah hafal Ustaz. Masya Allah, saya tanya apa saja, hafal dia. Kelas 2 ini dia sudah menghafal tambah 2 juz Ustaz. Juz 29 dan juz 28. Setelah selesai, saya tanya bisik-bisik sama beliau. Bapak sendiri sudah hafal? Hehe, belum Ustaz. Dia belum hafal. Dia banggakan anaknya. Apa manfaatnya membanggakan anaknya? Kalau dia sendiri bahkan tidak bisa memberikan contoh menghafal Al-Quran. Menghafal undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Undang-undang yang tidak berubah seiring pergeseran waktu dan zaman seperti buatan manusia. Buatan manusia itu undang-undang muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Berbeda, ini dilengkapi, ini berubah, ini diganti dan seterusnya. Undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berubah dan Allah jaga otentitasnya. Maka kata Nafi' bin Abdul Harith tentang Ibnu Abza kepada Umar, "Innahu hafizun li kitabillah." Dia itu penghafal Al-Quran, bukan sekedar hafal, tapi dia berilmu tentang Al-Quran. Alimun bil faraid, dan dia berilmu tentang faraid. Faraid yang dimaksud bisa saja adalah ilmu waris, tapi bisa jadi al-faraid yang dimaksud di sini adalah semua hal-hal yang fardu, yang wajib atas diri seorang hamba. Artinya ini orang spesial berilmu. Di zaman pemerintahan Umar, bahkan seorang mantan budak Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan dengan itu. Kemudian sambil menganggukkan kepalanya, Umar berkata, "Laqad qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Benar. Rasul telah bersabda, kata Umar, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan Al-Quran, sumber ilmu ini. Allah akan memuliakan dengan Al-Quran sebagian orang. Artinya sebagian hamba Allah dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quran. Bukan sekedar baca saja, bukan sekedar hafal saja, tapi dia faham dan dia menjalankan konsekuensinya. Wa yada'u bihi akharin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menghinakan sebagian orang disebabkan Al-Quran. Loh, kok dihinakan Ustaz? Disebabkan Al-Quran? Iya, artinya dia tidak berinteraksi dengan Al-Quran sebagaimana mestinya. Al-Quran teronggok saja di etalase lemari. Hanya tersentuh di bulan Ramadan, itu pun bahkan dia jarang membacanya. Setiap kali dia umroh, dia hanya berpikir souvenir. Beli Al-Quran yang begini, yang begitu, yang kecil, yang sedang, yang besar. Yang bisa buat mahar, yang ini, yang itu. Dia tidak berpikir bagaimana dia membaca dengan baik dan benar, bagaimana dia memahaminya, bagaimana dia mengamalkannya, bagaimana dia jadikan Al-Quran sebagai panduan hidupnya, ia dan keluarganya. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan sebagian hamba dengan Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menghinakan sebagian hamba disebabkan perhatian yang buruk terhadap Al-Quran. Maka kata para ulama, disinilah bukti firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan memuliakan, mengangkat kedudukan hamba-hamba yang beriman
dan berilmu agama, Allah akan angkat kedudukan mereka sekian derajat. Sekian derajat. Maka jangan menunggu kemuliaan itu diberikan oleh manusia, karena itu kemuliaan yang semu. Kemuliaan yang diberikan oleh manusia kepada seseorang, dielu-elukan menjadi pemimpin. Dimuliakan hanya di masa jabatannya, begitu sudah tidak menjabat, sudah tidak dipimpin lagi, tidak dimuliakan lagi. Dielu-elukan, dicalonkan dan lain sebagainya, tapi ternyata dia tidak menjalankan ketentuan Allah, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia jauh dari norma agama. Pastikan bahwa yang dimuliakan oleh Allah hanyalah mereka yang beriman dan diberikan oleh Allah taufik untuk belajar ilmu agama. Ini baru kisah seorang Ibnu Abza, mantan budak yang Allah muliakan dengan ilmu, bahkan dengan sumber ilmu yaitu Al-Quran. Diriwayatkan oleh Al-Khatibul Baghdadi sebuah kisah tentang Atha bin Abi Rabah, salah satu murid Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan beberapa sahabat yang lainnya di kota Mekah. Waktu itu pemimpin atau Amirul Mukminin adalah Sulaiman bin Abdul Malik rahimahullah. Suatu ketika, ini raja, pian kalau umroh atau haji, semoga Allah mudahkan pian sekalian umroh berkali-kali haji. Kita masuk dari luar, masuk dari pintu manapun Al-Masjidil Haram, maka pasti melihat orang yang sholat menghadap Ka'bah itu membelakangi kita. Kan begitu? Setiap kali masuk. Maka Sulaiman bin Abdul Malik masuk bawa anaknya. Kemudian terlihat, ini presiden ini. Kalau presiden masuk, ya pasti kan mencuri perhatian orang. Tidak sama seperti orang biasa masuk, keluar masuk, biasa saja. Coba bayangkan kalau misalnya Gubernur Kalimantan Selatan masuk Masjid Baitur Rahman ini misalnya. Amin ya Pak. Pasti akan menjadi perhatian. Ini seorang presiden kala itu Amirul Mukminin Sulaiman bin Abdul Malik masuk bersama anaknya. Kemudian terlihat cari-cari seseorang. Maka orang lain perhatiannya itu kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Cari siapa? Mereka juga lihat-lihat siapa ini kira-kira yang dicarinya. Oh mungkin saya nih, mau dikasih duit kali. Mau dikasih dinar, mau dikasih dirham. Terus mencari sampai dari kejauhan terlihat seorang sosok. Oh itu orangnya, didekati. Ternyata orang itu sedang sholat, berarti sedang membelakangi kan. Terlihatnya dari arah belakang. Sulaiman bin Abdul Malik mengisyaratkan kepada anaknya, duduk. Ditunggu orang itu sampai selesai sholat. Seorang berkulit hitam, pesek, dengan rambut keriting keribo. Bahkan disebutkan bahwa Atha bin Abi Rabah itu saking peseknya seperti tidak punya batang hidung. Tulang hidung tuh nggak punya. Hanya ada lubang hidung seperti kacang. Ka'annahul ful, seperti kacang nempel gitu. Saking tidak punya tulang hidung. Tapi ditunggu oleh presiden ini. Sudah selesai salatnya, terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian diisyaratkan, bertemulah mereka begitu akrab, hangat, bercengkrama. Ternyata Sulaiman bin Abdul Malik tanya kepada Atha bin Abi Rabah tentang tuntunan umroh dan haji. Selesai berbincang, berdiskusi, bertanya, menggali ilmu dan seterusnya. Sulaiman bin Abdul Malik berkata kepada putranya, "Nak, ayah berharap kamu tidak lupa dengan momen ini. Kita mendulang warisan kenabian dari orang yang bahkan berkulit hitam sekalipun. Bukan yang mancung, yang kulitnya putih, yang begini, yang begitu. Allah memuliakan Atha bin Abi Rabah dengan fisik yang terbatas seperti itu. Allah muliakan beliau dengan apa? Ilmu. Allah muliakan dengan ilmu. Warisan terbaik di dunia.
Sekaligus warisan terbaik di akhirat yang memudahkan jalan seorang hamba menuju surga, ilmu agama. Ilmu agama. Satu kisah yang lain, 3. Yang pertama Ibnu Abza, yang kedua Atha bin Abi Rabah, yang ketiga kisah yang juga disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad. Disebutkan ada seorang bernama Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas. Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas rahimahullah. Nampaknya beliau seorang tabi'ut tabi'in yang berguru dari tabi'in. Tinggal di kota Mekah bersama ibunya. Allahu a'lam, mungkin yatim. Kemudian beliau itu terlahir dalam keadaan sedikit berbeda, Pak. Lehernya sangat pendek. Sehingga bahunya itu terkesan nempel ke telinga. Saking pendeknya lehernya, tidak seperti leher orang pada umumnya. Jadi terlihat seperti kurang gitu ya dibandingkan yang lain. Sejak lahirnya. Kemudian si ibu menunggu masa-masa di mana anak ini bisa connect ketika diajak bicara. Bisa memahami apa yang disampaikan oleh ibunya. Suatu waktu dia panggil anaknya tersebut, si ibu berkata, "Nak, kelak suatu hari nanti kau akan banyak ditertawakan oleh teman-temanmu karena bentuk fisikmu yang tidak sama seperti mereka. Tapi jangan khawatir, nak. Carilah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu agama." Terus disampaikan motivasi ini oleh sang ibu. Terus. Sehingga membentuk sebuah kepribadian pada diri Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas. Kalau cari kemuliaan jangan cari dari manusia, cari kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia pun belajar sampai di usia remaja beliau dinobatkan sebagai qadhi Makkah 20 sana. Menjadi hakim tinggi kota Mekah 20 tahun. Hakim tinggi itu artinya bukan sekedar hakim karena dia sarjana hukum seperti kita. Menjadi hakim di pemerintahan Islam terdahulu artinya orang yang sangat berilmu. Bukan hanya sekedar hafal Al-Quran, hafal banyak hadis, tapi beliau adalah seorang yang faqih terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Allah muliakan Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas dengan keterbatasan fisiknya, menjadi rujukan utama dalam banyak urusan selama 20 tahun di kota Makkah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan cari kemuliaan, warisan yang bersifat sementara, semu. Ini bukan berarti kalau kemudian kita mencari harta tidak boleh cari, tidak masalah. Tidak masalah. Jadi orang kaya boleh atau tidak, Ustaz? Boleh. Selama kekayaan itu tidak membuatnya tertipu dengan kenikmatan dunia, cari harta tidak masalah. Kumpulkan uang buat umroh boleh. Ustaz, umrohnya mahal sekali sekarang, kumpulkan uang tidak masalah. 1 bulan 500 ribu, 1 bulan lagi 700 ribu, 1 bulan lagi 1 juta. Allah maha tahu maksud kita. Allah maha tahu isi hati kita. Allah maha tahu tekad kita. Allah akan mudahkan. Jadi kumpulkan harta boleh, tidak masalah. Selama harta itu akan dibelanjakan di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan salah. Tapi yang perlu menjadi skala prioritas kita adalah carilah kemuliaan bukan dengan harta. Bukan dengan materi. Tapi carilah kemuliaan dengan ilmu agama. Belajar lagi terus. Setiap ada majelis ilmu. Di majelis ilmu tersebut pematerinya adalah seseorang yang menjunjung tinggi Al-Quran, menjunjung tinggi hadis, menjunjung tinggi pemahaman generasi terbaik umat ini, para sahabat radhiyallahu anhum. Ambil ilmu dari beliau. Ambil ilmu dari beliau. Quran, sunnah dengan pemahaman yang lurus, yaitu pemahaman para sahabat generasi terbaik umat ini. Ikuti. Ustaz, saya enggak bawa catatan. Catat dengan memori. Bawa handphone, buka untuk bisa mencatat. Setelah dapat, pahami dengan baik, sampaikan kepada istri, sampaikan kepada anak, amalkan.
Itulah yang akan memuliakan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan menjadikan kita mudah masuk ke dalam surga. Itulah yang akan menghadirkan istighfar para malaikat di langit, semua makhluk Allah di bumi, bahkan para ikan di air, yang mereka akan memohonkan ampun kepada Allah untuk kita. Itulah warisan terbaik kita di dunia sebelum nanti warisan terbaik kita di akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila manusia meninggal dunia, putus semua amalnya kecuali 3. Artinya putus setiap amal, seluruh amalnya kecuali 3 itu argo pahalanya itu berhenti. Salat misalnya amal. Begitu seseorang meninggal dunia, argo pahala dari salatnya itu berhenti. Karena dia sudah tidak salat lagi. Puasa. Waktu dia puasa dia dapat pahala. Begitu dia meninggal dunia dia sudah tidak bisa lagi puasa, maka argo pahala puasanya berhenti. Dan begitu amal-amal yang lain kecuali 3. Meskipun seseorang sudah meninggal dunia, argo pahalanya dari 3 amalan ini terus sampai menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Semisal wakaf atau yang sepertinya. Ada pembangunan masjid, ada pembangunan pondok pesantren, ada apa begitu untuk diwakafkan. Pembangunan rumah untuk anak yatim misalnya ya. Pesantren untuk anak yatim. Ayo segera. Wakaf. Meninggal dunia kita, pahalanya terus. Sampai kapan? Sampai menjumpai Allah di hari kiamat terus. Tapi cuma 100 ribu, sampai pun 100 rupiah. Jangan lihat angkanya, Islam tidak pernah menentukan angka. Bahkan Nabi SAW sampai bersabda, La tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Janganlah seorang wanita meremehkan hadiah tetangga wanitanya meskipun hanya memberikan setipis daging di ujung kaki seekor kambing. Biasanya kalau di kaki kambing itu kan mungkin ada sesuatu yang bisa dimakan. Tipis saja. Bukan sesuatu yang tebal yang bisa dikunyah banyak. Tipis saja. Andai seorang menghadiahkan kepada orang lain suwiran daging itu, kata Nabi SAW, jangan remehkan. Artinya tidak dilihat itu nilainya. Yang dilihat adalah bagaimana dia berjuang membuktikan diri bahwa dia bersedekah di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih. Ini pembahasan kita. Ilmu yang bermanfaat. Hadirin sekalian, mohon maaf. Mungkin hadirin merasa, Ustadz saya kan tidak belajar di pesantren dulu waktu muda, saya sekolah umum, sekarang saya juga kerja begitu saja. Saya kalau belajar ilmu agama ya paling di majelis ilmu. Mana mungkin saya bisa menjadi seperti Ustadz, ilmunya bermanfaat. Bukan itu maksud ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Pasti bermanfaat, satu. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang difahami dengan faham yang lurus. Karena kalau tidak difahami dengan faham yang lurus, maka dia tidak jadi bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang melahirkan amal salih. Bukan ilmu yang sekedar menjadi tambahan wawasan. Bukan ilmu yang hanya sekedar menambahkan kitab di rak buku. Ilmu yang diamalkan. Kemudian ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diajarkan. Jangan berpikir ilmu yang diajarkan bermanfaat itu yang disampaikan di mimbar, di podium misalnya. Tidak. Sampai pun kalau seandainya kita sampaikan saja kepada istri saya, sayang, tadi habis subuh ada kajian judulnya warisan terbaik. Ustadz membacakan hadis bahwa warisan terbaik adalah ilmu agama. Ayo kita semangat. Itu sudah jadi ilmu yang bermanfaat karena dia ajarkan kepada keluarganya. Tidak harus dia menjadi ustadz dulu yang kemudian berdiri di mimbar misalnya. Sekedar dia bangunkan anaknya, nak, ayo nak.
bangun nak, sholat subuh nak, kita mau surga nak, ayo bangun nak. Dibacakan satu hadis kepada anak tersebut. Nah, kata Nabi SAW, sholat yang paling berat bagi kaum munafikin adalah sholat subuh. Ayo nak, kita ingin terbebas dari kemunafikan, kita ingin jadi seorang mukmin. Ini ilmu yang bermanfaat. Tidak harus jadi ustadz dulu. Tidak harus jadi LC dulu atau kuliah di Madinah dulu atau di mana, di STDI Imam Syafi'i Jember dulu. Tidak harus. Ketika anaknya ingin makan atau minum dengan tangan kiri, anak soleh, makannya pakai tangan kanan. Ayo, makan tangan kanan. Awali dengan bismillah. Makan dengan tangan kanan, makan yang sopan dari yang terdekat denganmu. Ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang misalnya kita dapatkan di majelis ilmu ini seperti ini. Kita catat minimal dalam memori, di sini, di dalam memori. Tidak harus kemudian dicatat di handphone, mungkin ketinggalan. Tidak harus dicatat di kertas, mungkin tidak bawa. Di dalam memori, oh berarti begini. Sesuai dengan ayatnya, ada hadisnya. Begitu pemahaman para sahabat, amalkan. Ajarkan pada orang lain, itulah ilmu yang bermanfaat. Ini pahalanya akan terus mengalir. Tidak terhenti sampai pun kita sudah meninggal dunia. Tidak harus pada seorang ustadz. Bapak-bapak sekalian juga bisa mendapatkan pahala tersebut. Makanya sudah benar kalau bapak-bapak memiliki keterbatasan, ustaz saya nggak bisa ajarkan anak saya ilmu agama. Boleh saya sekolahkan anak saya di pondok pesantren Pak Ustaz? Boleh, tapi jangan kemudian berpikir saya sudah lepas tanggung jawab. Saya akan salahkan pondok pesantrennya kalau anak saya kenapa-kenapa, jangan begitu. Tidak berpindah tanggung jawab itu kepada para ustadz. Tapi tetap menjadi tanggung jawab kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menanyakan di sekolah mana kau didik anakmu. Bukan begitu. Tapi dengan apa kau tanamkan akidah, kau didik akhlak anak-anakmu. Sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata bahwa menjaga dan melindungi anggota keluarga dari ancaman siksa neraka adalah dengan allimuhum wa addibuhum. Ajarkan mereka ilmu agama. Siapa yang ajarkan? Sekolah? Tidak, kita. Kita punya keluarga, istri dan anak-anak kita. Kita ajarkan mereka ilmu agama. Kita tanamkan mereka akhlak, adab yang mulia. Subhanallah. Tidak ada kata terlambat. Dulu sebagian sahabat juga mengawali kehidupan mereka dengan zaman jahiliyah. Mungkin ada di antara para sahabat yang masuk Islamnya sudah tua. Dengan lembaran kelam jahiliyah yang dahulu mereka lakukan. Tapi kemudian Allah berikan kepada mereka nikmat hidayah menuju Islam. Ingin masuk surga, belajar mereka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu baru masuk Islam di tahun 7 Hijriah, Pak. Padahal Nabi wafat di tahun 11 bulan 3. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, para ahli sejarah sepakat itulah tanggal wafat Nabi, 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Sepakat sejarawan itu bahwa itu adalah tanggal kematian Nabi SAW. Adapun tanggal lahirnya khilaf. Kenapa khilaf Ustadz? Ya jelas. Karena saat Nabi dilahirkan, belum ada yang tahu bahwa di usianya 40 nanti akan jadi Nabi dan Rasul. Nggak ada yang tahu. Maka mereka hanya tahu, oh Muhammad bin Abdullah lahir yatim di tahun gajah. Bas, itu saja. Tidak ada yang tahu bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Qurashi akan menjadi Nabi utusan Allah di usianya 40 tahun. Berarti 40 tahun yang akan datang. Maka tidak ada yang perhatian. Wajar kalau kemudian mereka tidak mencatat hari lahir Nabi. Sehingga terjadi perselisihan pendapat kapan Nabi lahir. Tapi kalau 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah disepakati oleh mereka para ahli sejarah sebagai tanggal wafatnya Nabi SAW, karena Nabi sudah menjadi the best one, orang terbaik. Orang nomor 1 bahkan diakui oleh para musuh juga begitu, tahu. Maka mereka mencatat, oh ternyata sudah wafat tanggal sekian, tanggal sekian. Abu Hurairah masuk Islam tahun 7 Hijriah.
menuju 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, paling 3 maksimal 4 tahun Islamnya Abu Hurairah. Di usia beliau yang sudah bukan muda lagi. Tapi ternyata karena semangat beliau belajar. Jadilah beliau dinobatkan tanpa ada perselisihan. Dinobatkan sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ribuan hadis yang beliau riwayatkan. Meskipun tidak beliau dengar sendiri, beliau mungkin mendengarnya dari para sahabat yang lain, tapi kemudian beliaulah yang menyebarkannya kepada manusia. Paling banyak perawi hadis dari para sahabat, paling banyak hadisnya adalah Abu Hurairah. Padahal masuk Islamnya dengan bimbingan Nabi hanya 3 atau 4 tahun saja. Jadi jangan merasa kecil hati, saya sudah tua Ustaz. Hafalan saya sudah lemah Ustaz. Pemahaman saya juga sudah tumpul Ustaz. Tidak masalah, belajar. Kalau ingin mendapatkan warisan terbaik di dunia, sekaligus warisan terbaik di perjalanan kehidupan akhirat, belajar ilmu agama dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak berdoa agar Allah berkahi ilmunya, diamalkannya sesuai dengan pedoman semestinya Al-Qur'an, Al-Hadis dengan pemahaman yang lurus para sahabat radhiyallahu anhum, maka Allah akan berkahi dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang selalu bersemangat belajar ilmu agama. Subhanallah. Bahkan ini tidak hanya berlaku di zaman Nabi SAW saja. Sejak dulu, sejak zaman Fir'aun, pada era kenabian Nabi Musa alaihissalam, orang-orang yang diberikan oleh Allah ilmu agama itu lebih cerdas. Saya coba bacakan ayatnya, satu aja terakhir. Saya teringat ini. Dalam surat Al-Qasas ayat 79 dan 80. Nanti pian lihat. Surat Al-Qasas 79 80. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ Subhanallah. وَإِلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. Jadi waktu itu Qarun ketika diingatkan. Ini Qarun di zaman Fir'aun ya. Di zamannya Nabi Musa. Qarun, ada riwayat menyebutkan Qarun itu sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Wallahu a'lam. Yang jelas Qarun diberikan oleh Allah karunia berupa harta. Wa inna mafatihahu latanu'u bil usbati uli quwwah. Kunci-kunci gudang hartanya itu dipikul oleh bukan 1-2 orang. Oleh belasan orang pikul kunci gudang hartanya Qarun. Bayangkan kalau kunci itu hanya sebesar ibu jari saja. Tapi kunci banyak, maka harus dikumpulkan dalam satu lingkaran misalnya. Dan ini tidak bisa dibawa oleh satu orang, dipikul oleh orang-orang kekar. Berarti berapa kuncinya? Entah berapa ratus, entah berapa ribu, kalau gitu berapa banyak gudang hartanya. Ketika ditegur Qarun, wahai Qarun, jangan kau melampaui batas, jangan sombong dan begitu dan begini. Berimanlah kepada Nabi Musa. Dia malah, belum tahu saya. Fakharaja ala qaumihi fi zinatih. Jadi dia keluar bersama segenap anak buahnya, dikeluarkan semua hartanya, berjalan dengan bangga di hadapan kaumnya waktu itu untuk membanggakan, siapa yang berani macam-macam dengan saya. Saya kepret pakai uang nanti. Yang menarik adalah sebagian orang berkata, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Andai kami mendapatkan apa yang diberikan kepada Qarun. Innahu ladzu hadzin azim. Dia punya harta yang sangat berlimpah. Iri pengen jadi seperti Qarun, punya harta semisal Qarun. Wa qala alladzina utul ilma. Tidak demikian sikap orang yang Allah anugerahkan ilmu kepada mereka. Adapun orang-orang yang diberikan anugerah ilmu, maka menegur mereka, menegur yang lain.
Wailakum, jangan. Thawabullahi khair. Pahala Allah itu lebih baik. Bagi siapa? Liman amana wa amila salihah. Bagi yang beriman dan beramal salih. Jadi ilmu itu menyelamatkan mereka dari iri kepada sikap kesombongan Qarun. Sekaligus dengan ilmu itulah mereka menjadi orang yang beriman dan beramal salih. Masya Allah. Ilmu fauqa kulli syai. Berilmu di atas segalanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat. Yang akan mengantarkan kita menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kelak memasukkan kita ke dalam surga dengan mudahnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada anu kah? Ini ada kitab. Kuis berhadiah. Bukan umroh ya, semoga umroh ini. Baik, oh ini Masya Allah ini hadiahnya besar-besar ini. Ini ada ummahat kah? Oh ada, subhanallah, saya nggak tahu dari awal. Baik, karena ada 3, ada 1 dari yang ikhwan, 2 dari yang akhwat ya. Mereka semoga lebih berhak. Untuk yang jamaah putra, sebutkan 2 di antara keutamaan ilmu. Naam. Akan Allah mudahkan dalam surga. Mumtaz. Malaikat akan mengatakan saya sebagai dari doa kepada mereka. Mumtaz. Khalas, yakfi, jazakallah khair. Didoakan ampunan terhadap dari penduduk langit dan bumi. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Kayaknya cocok kalau dapat umroh ini. Wa jazakumullahu khairan. Buat yang akhwat semoga ada mikrofon ya. Ada mikrofonnya enggak? Ada kah? Ada. Oh ada. Baik, untuk pertanyaan untuk yang akhwat. Pertanyaan untuk akhwat. Baik, insyaallah mereka belum mendengar ini jawaban antum. Akhwat, ada yang bisa menyebutkan 2 di antara keutamaan ilmu agama, keistimewaan bagi ilmu agama dan orang-orang yang dianugerahi Allah ilmu agama. Boleh ayat, boleh hadis dari semua yang kita bahas tadi. Silakan. Bismillah. Pertama akan memudahkan masuk ke dalam surga. Baik. Dan mendapatkan istighfar dari para malaikat. Masya Allah. Boleh tambah 2 lagi? Boleh lihat catatan juga, saya tidak lihat dari sini. Boleh lihat catatan. Tambah 2 lagi, Ummu. Boleh ditambahkan 2 lagi, karena 2 itu sudah disebutkan oleh yang ikhwan. Ya. Jika melangkahkan kaki menuju masjid akan untuk belajar dan mengajarkan kebaikan akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Mumtaz, mendapatkan pahala haji yang sempurna ketika dia datang melangkahkan kakinya menuju masjid untuk belajar atau mengajarkan ilmu agama. Mumtaz. Ada lagi 1? Boleh apa saja? Banyak sekali. Akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mumtaz, barakallahu fiik. Baik, ada hadiah buat yang menjawab tadi. 1 lagi dari akhwat. Sebutkan 3 atau 2 lah, 2 saja. 2 orang-orang yang disebutkan dalam kisah-kisah tadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu agama. Bismillah.
Ibnu Ubja Abza. Abja Mumtaz. Ibnu Abza satu. Atta bin Rabah Atta bin Abi Rabah Atha bin Abi Rabah. Masya Allah. Ada lagi? Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas. Barakallahu fikum ya. Baik. Cukup insyaallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.